Nama field kita nambah nomor HP, no_HP. Misal kita kasih nama itu. Kalau nomor HP tidak terisi, seharusnya juga cannot be blank. Nah, berhasil ya. Ini sudah bisa kita input. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadli di sini kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai routing pada Y2 framework. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan form dan validasi pada Y2. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Pada template ini kita sudah melihat ya sebelumnya di sini di login ada form, username dan password. Begitu juga dengan kontak, ada name, email, subject, body, ada juga captcha-nya di sini. Nah, kalau seandainya sudah ada form seperti ini, berarti dapat kita simpulkan kalau ini sudah menggunakan model. Boleh kita lihat di text editor teman-teman. Kita lihat kontak. Aksi kontak pada set controller kita cari. Action kontak. Nah, ini. Di sini ada variabel model dengan nama kontak form. Nah, ini adalah variabel untuk membuat data baru menuju kepada kontak form. Kita lihat ya di model. Nah, ini model di sini ada kontak form. Dengan adanya model ini kita dapat membuat form create, update, delete, dan view. Terus kita lihat juga rendernya kepada view kontak. Kita lihat di view, terus kontak. Nah, ini dia. Nah, ini adalah tampilan form pada tampilan ini. Ada name, ini dia. Ini adalah tata cara penulisan input form pada Y2. Nanti akan kita bahas ya. Begitu juga pada aksi login. Kalau kita lihat di sini, login. Kita bisa search ya. Cara search-nya kita tekan Ctrl F. Nah, kita bisa ketik login. Enter. Nah, ada di sini action login. Ini untuk mempermudah ya, kita bisa search di sini. Nah, di login ini juga menggunakan model. Modelnya menuju kepada login form. Nah, kita lihat di model ada juga login form. Jadi bisa dipahami ya, kalau untuk membuat form kita harus membuat model terlebih dahulu, baru bisa kita pakai. Nah, kita contoh nih, kita sekarang belum terhubung dengan database. Bagaimana kalau seandainya kita login dengan nama admin misalnya nih. Admin, password, admin juga. Login. Kita sudah berhasil login dengan nama admin. Padahal kita belum menggunakan database. Bisa. Tetapi datanya nggak tersimpan. Nah, itu ya perbedaannya. Selanjutnya kita lihat kontak. Di sini kita juga bisa nginput data walaupun belum menggunakan database. Contoh nama saya Zulfadli. Email Zulfadli @gmail.com. Subjek belajar Y2. Body mengenal form dan validasi pada Y2. Nah, kita kasih contoh seperti ini ya datanya.
Nah, di sini juga ada captcha. Kita masukkan datanya di key DOPS. Submit. Muncul session kalau kita sudah sukses menginput data yang kita masukkan tadi. Kita lihat ya, pesan ini berada pada view. Nah, ini dia. Thank you for contacting. Nih. Nah, pesan di bawah ini ada di sini. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat form pada Y2. Pertama, kita harus mempunyai model terlebih dahulu. Sekarang saya mencontohkan model yang sudah ada saja ya. Berhubung di sini ada kontak dan login, jadi saya memberikan contoh input form pada action kontak ini saja. Bagaimana kalau seandainya model ini tidak ada? Kita kasih contoh. Kita hapus ya. Kita save. Kita refresh. Di sini muncul informasi error. Kalau kontak form.php tidak ada nama namespace-nya. Pertama, kita harus membuat namespace model terlebih dahulu. Selanjutnya use y, ini bawaan y, dan use y base model. Ini untuk mendeklarasikan model. Ini nama modelnya, kontak form, extend model. Ini ada public. Jadi kalau seandainya field ini tidak ada dalam database, maka kita harus mendeklarasikan dalam bentuk public. Public, terus buat variabel dengan nama baru. Tetapi kalau seandainya name ini sudah ada di database, maka kita tidak perlu membuat public. Jadi ini untuk yang tidak ada saja ya. Ini kita kembalikan, kita save lagi. Kita refresh lagi, kembalikan ke tampilan tadi. Kita kasih contoh bagaimana kalau name ini publiknya kita komen. Kita komen ya. Kita save lagi. Kita refresh lagi. Nah, muncul pesan error lagi. Tidak dijumpai pada kontak form nama field yang bernama name. Jadi, kalau tidak ada, makanya kita butuh pembuatan publik ini. Karena paham ya sampai di sini? Selanjutnya, kita harus membuat role terlebih dahulu. Required ini menandakan kalau ini wajib diisi. Nah, pesan-pesan kalau ini kita biarkan kosong, ada muncul name cannot be blank. Ini muncul karena adanya required ini. Email, validasinya email. Maksudnya apa? Kalau seandainya email ini tidak berbentuk email, maka ditolak. Kita kasih contoh. Submit. Kalau email tidak sesuai dengan tata cara penulisan email, maka muncul pesan error seperti ini. Selanjutnya verify kode. Validasinya captcha. Ini dia. Selanjutnya di sini ada atribut label. Atribut label ini kalau seandainya kita ingin mengubah nama label. Misal name ini kita ganti di sini dengan nama. Bisa juga. Atau kayak verify kode ini labelnya kita ganti dengan verification kode. Sehingga katanya seperti ini. Kalau seandainya ini kita hapus, seharusnya labelnya adalah verify spasi kode. Nah, tulisannya berganti verify kode. Jadi ini untuk pelabelan ya. Selanjutnya di bawah ada fungsi baru. Ini tergantung kebutuhan ya nanti. Selanjutnya kita lihat pada view. Di sini ada view kontak. Untuk Y2 kita disarankan untuk menggunakan form dengan format
yang sudah disediakan oleh Y2. Untuk membuat form, kita menggunakan Active Form. Kita menggunakan widget atau bootstrap dari Y2. Nama bootstrapnya Active Form. Ini tata cara penulisannya, dan ini tutupnya. Ini adalah tata cara penulisan form pada Y2. Misal kita hapus yang subjek, hapus ya, refresh, hilang. Jadi teman-teman paham ya di sini. Namun kalau seandainya teman-teman masih penasaran nih, saya biasanya buat form tidak seperti ini, tapi saya biasanya membuat form melalui HTML. Boleh, tetapi kurang disarankan karena di sini kita sudah menggunakan Y, maka ini adalah tata cara pembuat form dalam bentuk Y2. Kalau seandainya teman-teman ingin mengecek form input ini, teman-teman juga bisa lihat di inspect element. Caranya klik kanan, inspect, selanjutnya arahkan kepada subjek. Nah, di sini teman-teman juga bisa nih copy. Misal kita klik kanan, edit, kita copy. Kita taruh di sini misal. Nah, ini adalah bentuk HTML dari input form bawaan Y2. Kalau seandainya dijadikan HTML, kita bisa bukanya melalui inspect element. Nah, berarti kayak gini ya jatuhnya. Input tipe teks, name, kontak form, subject. Kalau seandainya ini kita hapus dan kita save, kita refresh, tetap muncul subjek, namun labelnya belum ada. Kita tinggal tambahkan label aja di atasnya. Label, namanya subjek. Tutup label. Kita simpan dulu. Kita simpan. Kita refresh. Nah, sama kan dengan yang tadi? Nah, muncul ya. Nah, jadi kalau teman-teman kurang paham dengan tata cara penulisan ini, teman-teman bisa menggunakan cara yang lama. Namun saya sarankan tetap menggunakan tata cara dari bawaan Y2. Nah, ini kita kembalikan saja ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambah field baru? Contoh, kita ingin menambah field nomor telepon. Nah, kita tambah di sini ya, di bawah email. Kita tambah nomor telepon. Form, field, model. Model ini adalah nama variabel yang ada pada controller tadi. Nah, ini model. Jadi ini diserasikan ya namanya. Model, koma, nama field kita nambah nomor HP, no underscore HP. Misal kita kasih nama itu. Ini seharusnya error. Kenapa error? Karena kita belum menambahkan pada model. Jadi kalau seandainya teman-teman penasaran, kita coba apakah error atau enggak. Langsung keluar error. Jadi teman-teman harus pandai juga ya cara membaca error pada codingan. Di sini dilihat tidak dijumpai field dengan nama no HP pada model kontak form. Karena kita tidak menggunakan database, jadi di sini kita tambah dulu public nama variabel dengan yang kita tulis tadi, no HP. Titik koma. Selanjutnya, di sini kita tambahkan satu lagi nomor HP. No HP. Nah, sudah ya. Jadi nomor HP-nya juga required. Kita coba jalankan. Nah, mau.
Kalau nomor HP tidak terisi, seharusnya juga cannot be blank. Nah, berhasil ya. Ini sudah bisa kita input. Teman-teman, kalau seandainya ingin mengganti labelnya, pengennya labelnya ganti dengan no telepon gitu. Bisa, labelnya kita ganti. Di sini bawaan Y kita tambahkan label dalam kurung no telepon. Simpan, refresh. Nah, berubah ya. Labelnya menjadi nomor telepon. Jadi ini bisa ya kita custom. Atau teman-teman ingin menambah form drop down di sini.